Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC utamanya menyerang paru-paru dan organ tubuh lain ketika bakteri TBC keluar dari paru-paru melalui aliran darah, seperti selaput otak, kulit, tulang, kelenjar getah bening, dan lain-lain sebagainya. Kondisi seperti ini disebut dengan TBC ekstra paru. Penyakit seperti ini dapat menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, miskin, ataupun kaya. Penyebab TBC paru. TB sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri, tepatnya Mycobacterium tuberculosis. Tahap infeksi bakteri pada pengidap TB melewati 3 tahapan, yaitu yang pertama, infeksi primer. Tahap ini terjadi saat udara yang mengandung bakteri penyebab TB terhirup oleh hidung atau mulut, hingga masuk menuju paru-paru dan berkembang biak. Yang kedua, infeksi laten. Ketika bakteri mulai berkembang, sistem imun akan melakukan perlawanan. Ketika sistem imun berhasil melawannya, maka bakteri akan tertidur dan tidak aktif menginfeksi. Sehingga orang yang terinfeksi tidak akan merasakan gejala apapun. Yang ketiga, infeksi aktif. Sebaliknya, saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala. Kemudian, apa aja sih gejala TBC? Gejala utamanya adalah batuk berdahak terus-menerus selama 2-3 minggu, atau lebih yang dapat disertai gejala-gejala lainnya, seperti sesak napas dan nyeri pada dada, batuk bercampur darah, badan lemah dan rasa kurang enak badan, kurang nafsu makan dan berat badan menurun, dan berkeringat pada malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan. Selanjutnya, bagaimana sih cara TBC menular? Bakteri TBC dapat menular melalui udara ketika partikel dahak orang dengan TBC paru keluar saat batuk, bersin, dan berbicara. Percikan-percikan dahak tersebut yang mengandung bakteri dan dapat melayang-layang di udara sehingga terhirup oleh orang lain. Penderita TB paru dengan BTA positif dapat menularkan kepada 10-15 orang per tahun di sekitarnya. Namun, jika orang yang terinfeksi mempunyai daya tahan tubuh yang baik, ia tidak akan langsung sakit TBC. Sebenarnya, siapa sih yang paling beresiko terkena TBC? Ada anak-anak, penyintas HIV atau AIDS, orang lanjut usia, perokok, penyintas diabetes mellitus, dan kontak langsung dengan pasien TBC. Bagaimana sih pengobatan TB paru? TBC adalah penyakit yang masih bisa disembuhkan asalkan melalui penanganan secara tepat. Biasanya, dokter akan menganjurkan pengidap TB paru untuk mengonsumsi obat selama 6-12 bulan. Obat TB paru umumnya mengandung jenis anti-tuberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Beberapa obat TBC paru yang digunakan pada tahap pengobatan pertama adalah pyrazinamide, isoniazid, streptomycin, rifampin, dan etambutol. Ketika seseorang mengalami resisten terhadap obat anti-tuberkulosis, maka ia harus menjalani pengobatan kedua menggunakan obat TBC paru, seperti pyrazinamide, amikasin, etionamid atau protionamid, sikloserin, kapreomycin, para-aminosalisilik acid atau PAS, sipofloxacin, ofloxacin, dan levofloxacin. Sementara pencegahan TB adalah dengan memberikan suntikan vaksin BCG atau Bacille Calmette Guerin. Vaksin ini biasanya diberikan kepada bayi dan anak-anak pada saat masa imunisasi sebanyak 1 kali.